Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rizky Amalia dengan nomor induk 0603520021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi humanistik, yaitu Abraham Harold Maslow. Siapa sih beliau? Yuk tonton video ini sampai habis. Abraham Harold Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1970. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal karena menciptakan hierarki kebutuhan Maslow, sebuah teori kesehatan psikologis yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bawaan manusia dalam prioritas, yang berpuncak pada diri sendiri dan aktualisasi. Maslow adalah seorang profesor psikologi di Alliance International University, Brandeis University, Brooklyn College, New School from Social Research, dan Columbia University. Ia menekankan pentingnya memusatkan perhatian pada kualitas-kualitas positif pada orang-orang, bukan memperlakukan mereka sebagai kantong gejala. Sebuah survei Review of General Psychology yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Maslow sebagai psikologi ke-10 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Maslow adalah salah satu tokoh psikologi yang beraliran pada mazhab ketiga, yaitu humanis. Dalam teorinya, Maslow berpendapat bahwa manusia itu didasari oleh kerangka kebutuhan yang kemudian disebut dengan teori kebutuhan Maslow. Maslow mengajukan suatu teori kebutuhan yang berdasarkan pada hierarki, di mana kebutuhan yang mendasar adalah kebutuhan akan biologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta kasih, kebutuhan akan berpenghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Teori Abraham Maslow tentang motivasi manusia dapat diterapkan pada hampir seluruh aspek kehidupan pribadi serta sosial. Maslow juga mengatakan bahwa manusia dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama dengan seluruh spesies, tidak berubah, dan berasal dari sumber genetik atau naluriah. Dalam konsep inilah yang mendasar dan unik sebagai teori Maslow. Adapun kebutuhan secara hierarki Maslow diantaranya ada kebutuhan-kebutuhan fisiologis atau biologis. Yang mendasar pada teori Maslow adalah pendapatan tentang kebutuhan fisiologis atau yang biasa disebut dengan kebutuhan biologis, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan paling jelas di antara kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Secara fisik diantaranya adalah seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat tidur, seks, dan oksigen. Maslow juga mengatakan seseorang yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka ia akan terlebih dahulu memburu kebutuhan dasarnya itu sebelum beranjak kepada kebutuhan yang lainnya. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis dapat terpenuhi, maka ia akan muncul kebutuhan baru yang oleh Maslow disebut dengan kebutuhan akan rasa dan aman. Karena kebutuhan rasa aman biasanya terpuaskan pada orang dewasa yang normal dan sehat, maka cara terbaik untuk mengetahui kebutuhan tersebut adalah dengan mengamati tingkah laku orang dewasa yang mengalami gangguan neurotik. Maslow mengatakan bahwa orang dewasa yang tidak aman secara neurotik, maka ia akan bertingkah laku seperti anak-anak yang tidak aman. Ia akan merasa dalam keadaan terancam. Di samping itu, ia juga akan bertindak seakan-akan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa cinta kasih. Cinta, sebagaimana kata itu digunakan oleh Maslow, tidak boleh dikacaukan dengan seks, yang dapat dipandangkan dengan sebagai kebutuhan fisiologi semata. Ia mengatakan bahwa tingkah laku seksual ditentukan oleh banyak kebutuhan, bukan hanya kebutuhan seksual, melainkan oleh kebutuhan lain yang utama diantaranya adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Maslow menyukai rumusan yang dikemukakan oleh Carl Rogers tentang cinta, yaitu keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. Di samping itu, Maslow juga berpendapat bahwa kecenderungan Freudian menganggap cinta berasal dari seks merupakan kesalahan serius. Maslow juga merasa heran mengapa psikologi hanya membahas sedikit saja tentang cinta. Maslow juga mengemukakan bahwa tanpa cinta, pertumbuhan dan perkembangan manusia akan terhambat. Bagi Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap saling percaya. Dalam hubungan sejati tidak akan ada rasa takut. Seringkali cinta akan rusak apabila salah satu pihak merasa takut kalau kelemahan dan kesalahan akan terungkap. Maslow mengatakan, keutuhan akan cinta meliputi cinta yang memberi dan cinta yang menerima. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan.
Maslow mengemukakan bahwa setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan, yakni harga diri dan penghargaan diri dari orang lain. Harga diri meliputi kebutuhan akan percaya diri, kompetisi, penguasaan, kecukupan prestasi, ketidakketergantungan, dan kebebasan. Sedangkan kebutuhan akan dihargai oleh orang lain adalah seperti prestasi, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik, serta penghargaan. Yang kelima, ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Setiap orang harus berkembang sepenuhnya. Itulah yang dikatakan oleh Maslow. Oleh karenanya, pemaparan tentang kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan oleh Maslow dikatakan dengan aktualisasi diri, di mana aktualisasi pada hierarki kebutuhan Maslow merupakan tingkatan paling tinggi. Bagaimana tidak, karena setiap orang dapat mengembangkan dirinya dengan penuh kemampuan yang dimilikinya untuk dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Maslow juga membiarkan ciri universitas kepada mereka yang dapat mengaktualisasi dirinya adalah kemampuan mereka melihat hidup dengan jernih. Melihat hidup apa adanya, bukan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak bersikap emosional, justru bersikap objektif terhadap hasil-hasil pengamatan mereka. Di samping itu, ciri lain dari orang teraktualisasikan dirinya adalah kadar konflik dirinya yang rendah. Ia tidak melawan dirinya tapi ia lebih bersifat produktif. Dari hierarki kebutuhan tersebut dapat terlihat bahwa prioritas pemenuhan kebutuhan sangat ditentukan oleh tingkatan kebutuhan yang ada. Artinya individu yang sudah terpenuhi kebutuhan fisiologis dasar secara otomatis akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi dan begitu seterusnya. Perkembangan kepribadian dalam perspektif Maslow. Konsep perkembangan bagi Abraham Maslow adalah erat kaitannya dengan gagasan-gagasan tentang kemampuan. Hasil-hasil penelitiannya membawanya sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan ke arah aktualisasi diri merupakan sesuatu yang wajar sekaligus perlu. Perkembangan diartikannya sebagai mekarnya bakat-bakat, kapasitas-kapasitas, kreativitas, kebijaksanaan, dan karakter secara terus-menerus. Sedangkan pertumbuhan diartikan sebagai pemuasan secara progresif atas kebutuhan-kebutuhan psikologisnya yang makin meningkat. Maslow mengatakan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk tumbuh dan berkembang, tapi kecil presentasinya untuk orang yang mampu mendekati realitas penuh atas kemampuan-kemampuan mereka, tidak terkecuali di lingkungannya masyarakat Amerika yang cenderung bebas, sehingga Maslow mengemukakan beberapa faktor mengapa manusia itu gagal untuk berkembang dan tumbuh. Di antaranya, yang pertama, sebagaimana orang yang telah dikemukakan bahwa naluri manusia itu cenderung lemah. Akibatnya benih-benih pertumbuhan dengan mudah dibuat tak berdaya oleh kebiasaan-kebiasaan buruk di lingkungannya. Budaya akan kurang baik atau pendidikan yang kurang memadai atau bahkan keliru. Yang kedua, di lingkungan kebudayaan barat ada kecenderungan kuat untuk takut pada naluri-naluri. Kecenderungan untuk memandang semua naluri bebas, bersifat kebinatangan, serta hina. Yang ketiga, pengaruh negatif kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan yang rendah itu ternyata kuat. Yang keempat, kecenderungan pada orang dewasa untuk meragukan dan bahwa takut pada kemampuan-kemampuan mereka sendiri. Takut bahwa potensi mereka lebih besar dari yang selama ini mereka sadari. Yang kelima, lingkungan budaya dapat menghambat perkembangan manusia ke arah aktualisasi diri. Yang keenam, sudah dikemukakan bahwa orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya adalah lebih fleksibel dari kebiasaan dan kebanyakan orang, lebih terbuka pada gagasan-gagasan dan pengalaman-pengalaman baru. Tapi banyak dari manusia yang terungkang dan terkungkung dengan masa lalunya, sehingga hal itu dapat menghambat proses perkembangan manusia itu sendiri, bahkan mereka tidak dapat mengaktualisasikan dirinya. Struktur kepribadian Abraham Howard Maslow. Teori kepribadian Abraham Maslow terdiri atas sejumlah asumsi dasar tentang motivasi. Yang pertama, Maslow mengadopsikan pendekatan holistik terhadap motivasi, yaitu seluruh orang, bukan satu bagian atau fungsi tunggalnya saja yang termotivasi. Yang kedua, motivasi biasanya bersifat kompleks, artinya perilaku seorang bisa muncul dari beberapa motif yang terpisah. Contohnya hasrat untuk melakukan hubungan seks biasanya dimotivasi bukan hanya oleh kebutuhan genetikal, tetapi juga untuk kebutuhan mendominasi, persahabatan, cinta, dan harga diri. Setelah itu, motivasi tingkah laku tersebut bisa saja tidak didasari atau tidak diketahui pribadi tersebut. Contohnya, motivasi seorang mahasiswa untuk meraih nilai tinggi bisa saja menumpangi kebutuhan untuk mendominasi atau menguasai.
Penerimaan Maslow terhadap pentingnya motivasi yang tidak didasari adalah suatu pembeda utama dirinya dari Gordon Allport. Jika Allport yakin seseorang yang bermain golf untuk mencari kesenangan main golf itu sendiri, namun Maslow berpendapat lain dengan mencari berbagai alasan yang melandasi di balik kesenangan itu, yang seringkali lebih kompleks dari sekedar keinginan untuk bermain golf. Asumsi ketiga adalah manusia termotivasi secara terus-menerus oleh suatu kebutuhan atau kebutuhan yang lainnya. Ketika suatu kebutuhan terpenuhi, biasanya dia kehilangan daya motivasinya dan digantikan oleh kebutuhan lain. Contohnya, selama kebutuhan rasa lapar tidak terpenuhi, manusia akan berjualan untuk mencari makanan. Namun ketika sudah cukup makan, mereka akan bergerak pada kebutuhan lain seperti rasa aman, persahabatan, harga diri. Asumsi keempat adalah semua orang dimanapun termotivasi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama. Cara manusia beragam budaya memperoleh makanan, mengungkapkan persahabatan, dan seterusnya bisa sangat beragam. Namun, kebutuhan fundamental akan makanan, rasa aman, dan persahabatan adalah fakta umum bagi seluruh spesies manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bila ada salah-salah kata atau kurangnya informasi, tolong dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.